visi itu sesuai dengan yang sudah ada itu banyak itu ke teman-teman ini yang agak sulit tolong saya. Contoh-contoh ya Pak ya, yang sudah dilakukan ya. Iya. Visi Bapak Nah, untuk mendapatkan Bu Bambang misalnya. Ini tantangannya apa? Nah, sekarang tantangan ini apa gitu. Pak, ini kita sudah nyampe di pendampingan ketiga. Ini fokus pendampingan ketiga ke depan ini nanti kita akan membicarakan tentang refleksi hasil survei umpan balik dari kepala sekolah, dari teman sejawat, kemudian dari siswa. Nah itu nanti penilaian itu dibandingkan dengan penilaian Bapak tentunya kan tidak sama. Jadi makanya dikatakan umpan balik 360 derajat itu dari semua sisi Pak, dari semua sisi. Jadi nanti kita kan nggak tahu nih apa yang kita nilai mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan penilaian orang lain. Nah kemudian nanti yang kedua kita akan mendiskusikan tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini kaitannya dengan modul 2.2. Lalu yang ketiga, diskusi hasil lokakarya 2 itu keterlaksanaan dari tahapan bagja, cuman ini lebih diaplikasikan kepada diri sendiri, ke pengembangan diri Pak Bambang berkaitan dengan visi guru penggerak. Oke. Jadi cuma 3 itu aja, mungkin nanti tidak terlalu lama. Nah ini bagaimana waktu di LMS Pak Bambang apakah sudah menginputkan semua instrumen yang sudah disebar? Misal teman sejawat 5 diinputkan semua, siswa 5 diinput semua. Iya. Kayaknya 1 saya. Berarti kurang. Kan isi tuh Bu ya? Isi. Tapi isinya kan cuma 1 sih isinya. Enggak Bu ya? Nah bisa diinput lagi. Oh gitu. Jadi yang 1 itu cuma kepala sekolah. Kemudian penilaian diri Pak Bambang itu 1 kan, tapi kan kalau yang instrumen disebar itu kan semuanya sudah, semuanya sudah saya isi, tapi saya memang tahu siswa 5 tapi kok kayak pengikut meneh kisah hanya cuma 1 di LMS. Kemudian nyimpul lagi itu bisa Pak? Oh bisa. Ada isi saya sudah isi semua saya memang dari 5 ini apa kepala sekolah, saya sendiri, rekan sejawat dan siswa itu saya ngisi. Cuman yang rekan sejawat dan siswa itu saya kira kayak pengumpulan mana ya kok sih? Kok situ tok saya gitu kan. Kayak apa yang kurang ini saya itu. Memang sudah ngisi saya. Tapi cuma satu-satu ya saya silakan. Sekarang dibawa ke 1, tapi siswanya udah ada saya belum tak print saya. Loh, siswanya. Terus gimana? Hanya untuk yang kepala sekolah, rekan sejawat sama saya sendiri. Yang siswa tidak saya print. Yang siswanya itu kan sesuai dengan yang apa tuh karakteristik siswanya siapa? Iya. Kalau SMA, SMK itu yang di. Nah ini Nggak Bapak kaitannya. Nah, aku tentu ini saya ngisi sesuai dengan ya, tidak saya mereka-mereka itu yang terjadi di saya. Iya, jadi meskipun nilainya jelek ya saya memang jelek itu. Iya, karena jadi banyak duanya saya gitu. Ini demi apa? Demi peningkatan nanti untuk beberapa kompetensi itu Pak. Moga mungkin yang saya tahu. Kayak di sini kompetensi mengembangkan diri orang lain itu kalau misalnya nilainya banyak 1-2 berarti di kategori ini kompetensi ini Bapak nanti rencana pengembangan dirinya itu prosesnya kerja gitu loh Pak. Enggak memang baca memang kita tahu kerja itu baru. Iya. Untuk menyarankannya ke depan ya mungkin ya untuk sementara ini belum sih gitu kamu belum memang, tapi dengan seperti ini kita nanti akan melihat dari budget itu selanjutnya akan kita terapkan. Ini seharusnya ini bicara seharusnya ya. Harusnya sebelum pendampingan ketiga itu Bapak mengatur semua untuk responden dengan jumlah sesuai ketentuan, kemudian di-sharekan kepada responden dan diisi. Setelah diisi, Bapak itu melihat kompetensi dianalisis Bapak. Nanti kaitannya Bapak akan mengunggah catatan refleksi. Jadi kan berdasarkan dari analisis Bapak, berdasarkan ini Bapak di kompetensi mana yang harus Bapak tingkatkan nanti. Benar, atau tingkatkan seperti itu. Nah itu kaitannya dengan refleksi sudah diatur apa belum? Refleksi belum. itu
itu nanti akan dinilai kebermaknaan refleksinya. Refleksi yang ini kan juga Refleksi dari umpan balik di semuanya. Tapi tidak apa, ini memang bapak mungkin sudah membaca sekilas, jadi nanti diceritakan. Tidak apa nanti. Kemudian proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir. Ini kan kita tidak sesuai ya jalannya dengan LMS. Tidak sesuai dengan LMS, berarti 1 bulan terakhir ini dipersepsikan masih dalam materi modul 1 akhir dan modul 2 sampai 2.2. Jadi yang ingin saya tanyakan, tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya kan bicara tentang itu, itu bagaimana, serta hal-hal apa yang merupakan capaian selama 1 bulan terakhir itu. Dari pendampingan kemarin sudah diterapkan. Bagaimana visi tuh? Iya, yang kan yang baca itu. Memang saya sudah bilang tadi, kalau masalah kerja memang kita ya tahunya mau dari sini. Memang rencana kita sudah ada pembicaraan dari misalkan kurikulum, gimana Pak kerjanya apa kita terapkan, mana seharusnya memang kita terapkan gitu loh. Bisa dimulai dari kapan? Kita kan tidak harus langsung menerapkan seperti itu, kita harus sudah koordinasi dengan yang berkepentingan di sini, seperti ini. Coba tidak, tapi tetap bagaimana juga kita harus beroptimis bahwa baca dan dilaksanakan. Seperti itu yang saya informasikan ke teman-teman, sehingga nanti kedepannya terarah. Itu yang saya. Iya. Tapi memang untuk sebenarnya masih belum kita laksanakan itu. Tapi kan alhamdulillah teman-teman juga paham toh yang kemarin kita melakukan pendampingan kedua itu paham dengan apa sih Pak itu kayak apa sih. Iya. Sehingga untuk membuat visi yang sekiranya kompeten dengan sekolah kita dan mudah dihafal oleh seluruh warga sekolah, ya kita harus lebih lagi. Nah, karena itu tadi yang kemarin saja loh Pak Bambang membuat visi seperti itu aja tidak mari-mari. Iya. Benar. Itu visi tanpa menggunakan metode apresiatif inquiry gitu Pak. Ternyata ada metodenya baru tahu. Iya. Nah ini kira-kira kapan kita ngerubah gitu. Dan dirubah ya monggo apa kayak apa enak kita rundingnya membuat visi lagi yang lebih bagus dan kira-kiranya memang untuk kepentingan murid dan siswa juga di situ dan mudah dihafal Pak. Ya iso slogan ya seperti itu ya biarkan apa Bu ya nanti papan di tembok-tembok kan mudah dihafal gampang itu yang saya informasikan juga kepala sekolah. Tapi ya tadi jawabannya yang nunggu visi yang kemarin aja masih belum terlaksana dengan baik. Dirubahnya kan berbeda lagi. Bedanya kenapa? Kita mengacu pada kepentingan murid mahasiswa di situ. Sekarang dilihat ya memang semuanya untuk kepentingan siswa sih. Untuk visi sekarang juga sama. Tapi kalau dirubah sedikit lebih pendek tapi bermakna yang meluas. Nanti meluasnya diturunkan ke misi-misi dan program-program tujuan semuanya apresiatif itu kan lebih bagus tujuan meluas sekali kan lebih bagus, lebih simpel tapi ya tujuannya meluas ke siswa, ke semuanya warga sekolah ya jadi nanti kapan aja kita seperti itu. Tentunya di sini memang tidak harus kita sekarang bicara besok biasa enggak kan banyak pertimbangannya harus dilakukan sebagai seorang manajer. Kolaboratif ya Pak. Manajerial juga harus mempertimbangkan itu. Tidak harus. Mungkin saya dengan besok di kepala sekolah ada laporan itu semuanya kan ya harus melalui pertimbangan dan segampang. Tentunya yang kemarin laporan dari seseorang yang
kiranya tidak masuk akal di kepala sekolah juga mempertimbangkan dipanggil dapat informasi masuk dari manapun, nah baru titik terangnya benang merahnya ada sehingga ditarik ke kesimpulan. Nah, seperti ini saya harus ya apa ke teman-teman kita ya setiap hari lah gimana ayo bisa nggak kapan nah, kemarin saya suka ajak ayo kapan katanya rembuk masalah visi lagi masih seperti itu. Ini Bapak, ini masih awal kita ini. Saya memastikan saja apakah ini sudah diupload. Ternyata masih ada beberapa yang belum diupload. Nanti mau diupload. Hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun banyak kendala, mudah-mudahan lengkap lah. Paling tidak kita saling mengingatkan gitu. Siap. Ini kita langsung ke bagian inti pendampingan tentang refleksi hasil survei umpan balik dengan anggapan Bapak sudah membaca. Kemudian dan asesmen mandiri tentang operasi guru penggerak, itu penilaian diri yang sudah Bapak centang-centang itu dan sudah diisikan di LMS. Nah, berdasarkan feedback 360 derajat dan asesmen mandiri ini apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan? Bapak fokusnya ke kompetensi nih Pak, kompetensi yang melihat ini Pak, yang ini itu menurut sendiri. Menurut responden ini lebih ke responden Bapak. Jadi perlu ditingkatkan menurut responden itu kompetensi yang mana Pak? Ini dari kepala sekolah bagaimana, rekan sejawat bagaimana, murid bagaimana? Murid belum ya? Tapi saya ingat saya ingat. Saya sekolah, memang saya ini 2 karena saya nggak kepingin jangan ditulis 34. Kenyataannya memang kita tidak pernah melakukan atau sekali-sekali melakukan gitu loh. Nanti mending apa adanya, ya apa adanya. Memang yang 3 seperti kematangan moral atau apa ini memang saya ya. Yang pertama gitu. Kompetensi yang pertama menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Ini saya masih ada di level 2 karena tidak apa itu ya. Selama saya belum menjadi CGP itu yang memang saya lakukan. Jadi sekali-sekali saja, mungkin 3 bulan itu hanya sekali. Sesuai dengan ini saya nanti ya sampai 2, berarti dari komunikasi ini memang ada yang kurang, perlu saya tingkatkan lagi. Itu yang pertama. Terus ada lagi kalau misalnya 3 kompetensi itu. Yang kedua mengembangkan kompetensi warga sekolah yang meningkatkan kualitas murid. Ini saya masih 50-50 sih. Oke. Yang ketiga berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Ini kenapa? Komunitas praktisi. Iya. Kenapa? Contohnya sekarang MGMP aja untuk yang saya tidak aktif. Iya, sama Pak. Tidak aktif sehingga saya ambil 2. Apa MGMP? Multimedia. Kalau saya sedikit satu sekolahan. Saya tidak pernah Bu, tapi hanya sekolah saja nanti anunya sudah. Ada banyak. Iya, tapi nggak aktif Bu. Itu sudah sampai sekarang ya nggak jalan sudah. Terus menghidupkan tuh gimana? Apa harus ke Capdin lagi untuk menghidupkan siapa yang ketuanya diambil lagi itu kayak apa? Atau orang sekarang kan ya? Boten Pak, kan kalau sekarang sih kan sudah terbentuk tuh komunitasnya. Kalau sudah terbentuk komunitasnya ada pemilihan ketua MGP, kan saya tahunya di akuntansi ya. Akuntansi kan dulu Bukanti, sekarang berubah jadi Bu Ayu. Begitu ya. Nah, itu menghubungi digantilah ke menjadi Bu Ayu gitu kan. Itu di sistemnya diganti Pak. Nah yang caranya dulu Pak Wibi, sekarang siapa Pak Aura? Ya ini saya ambil 2, nah, memang benar-benar tidak saya lakukan gitu loh, tidak ada salurannya. Kalau untuk memimpin pelajaran bagus ya Pak ya? Memimpin manajemen sekolah bagus?
Insya Allah lah. Oke, untuk hal yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang itu rencana kedepannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak ini bagaimana, terus siapa saja yang akan dilibatkan nanti untuk meningkatkan itu? Kalau melibatkan itu ya semua ini termasuk rekan sejawat kepala sekolah dan pembelajar lagi dan pembelajaran rekan saya kepala sekolah. Saya pikirnya itu ya kolaborasi sih, kolaborasi yang ada itu antara rekan sejawat itu bagaimana pembelajarannya, bagaimana praktek saya di kelas, bagaimana sekaligus tidak harus setiap hari kepala sekolah waktu pembelajaran dia masuk, enggak, sekaligus ya Kak ada waktu luang. Saya harapnya kepala sekolah itu juga masuk ke kelas melihat pembelajaran bagaimana guru ini mempraktekkan pembelajaran di kelas, sehingga ada refleksi, kamu ramen seperti ini, harus seperti ini, itu seperti yang saya inginkan. Jadi memang benar-benar ada guru penggeraknya, berarti benar-benar berjalan gitu loh, tidak mandek. Ya hanya apalagi sekarang alhamdulillah di sini ada 3 yang sudah lolos guru penggerak. Kemungkinan nanti kita berkolaborasi 5 orang di sini. Kalau SMA Senduro. Ya, kalau saya tidak masuk ke struktural itu. Ya, apalagi nggak masuk ke struktural ya. Kalau struktural tapi tetap akan saya gunakan guru penggeraknya. Apa yang kita gunakan? Ya kepemimpinannya, manajemennya, manajerialnya. Dia pun Bapak semangat. Kalau masuk di sini ya sudah sarankan gitu. Kita kan nggak berkolaborasi. Jenjang karir nanti. Soalnya nggak tahu. Kita nggak tahu. Terus gini, maaf. Saya melihat yang memandang itu enak jadi kepala sekolah itu. Terus saya cari informasi masuk. Sumpuk dari kepala sekolah itu yang jadi kepala sekolah. Apa ya gitu kan. Padahal ya maaf ya, guru penggerak ini tujuannya juga ke situ arahnya gitu. Ya, Memang seperti itu. Bapak nanti berhak untuk menjadi kepala sekolah. Makanya saya cari kalau daftar. Ya, daftar. Kalau ini daftar kan saya nggak tahu guru yang katanya rencana dari kelas 1 kelas saya khusus. Aduh, ini apa kata Bapak? Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Maksudnya justru kayak pasti orangnya, bukan enggak orangnya bagaimana, simpel atau bagaimana. Lalu nanti dia Bapak nilai sendiri. Nah, saya pernah sekali makan dengan beliau. Nanti deh Pak, nanti pasti akan tahu perbedaannya sama. Ya jelas beda loh. Easy going orangnya. Kita langsung ke sesi yang B, berbicara tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah ini kaitannya dengan 2.2. 2.2 itu kita mempelajari di LMS itu tentang apa Pak? Sosial emosional. Nah itu yang Bapak pelajari itu apa Pak? Ini Bu, kalau yang saya pelajari namanya sosial emosional. Kita di sini ada sebenarnya yang seperti di ini kemampuan moral, emosi dan spiritual untuk berlaku sesuai kode itu. Saya memang ke siswa, ke rekan sejawat siapapun itu. Kita kan ya sosial, emosional dan sosial emosional. Ya bersosial ya harus bersosial dengan baik dengan BB semua. Ya contohnya tadi itu kolaborasi, sama-sama kolaborasi apa. Tidak pandang bulu itu dari agama apa, modenya bagaimana. Jika dia bisa berkolaborasi dengan kita, ya boleh buat kita harus tetap bersatu. Untuk emosional, ya sudah saya terangkan kemarin, emosional itu ya kita ranahnya ya jangan sekali-sekali emosional, oke lah emosional, tapi kita tahan, jangan sampai keluar. Apalagi sekarang sebagai kurikulum merdeka gitu, kurikulum merdeka itu apalagi ke siswa yang terutama gitu. Bagaimana caranya siswa itu bukan takut karena takut dengan kekejaman kita, takut karena sungkan dengan kita, sehingga dia tanpa kita suruh sudah mengerjakan. Contoh misalnya, saya tadi ngomong tanpa saya suruh, saya memang tidak masuk kelas, saya diam di luar, tidak tahu kalau saya di luar saya tanpa saya suruh, dia sudah berdoa sendiri. Saya lihat
nyanyikan lagu Nusantara, membacakan teks Pancasila sendiri, dan itu berjalan dengan bagus, baik dan matang. Itu seandainya pun ada siswa yang berpola pikir yang berbeda, contohnya ya di kelas ada saya, atau ya gimana ya, jahil ke temennya atau bagaimana buat olah, ya kita sebagai seorang guru tidak perlu harus marah-marah atau bagaimana, caranya kita panggil saja, panggil, kita tanya ya, oh kenapa, apa yang terjadi, seperti itu kita tanya, ya, kita paham apa sih karya ini, itu yang saya lakukan. Iya. Maunya bagaimana kok anaknya seperti ini, nah itu hanya kita gali toh Bu. Dari anak ini kita gali, mati terang, oh karya ini kayak ini. Nggak semena-mena kalau kita guru, wah curang, ya tambah tidak bagus untuk anak. Kita pakai, bagaimana sebenarnya kita gali, ya apa sih Nanti rencananya itu di pembelajaran sosial emosional di kelas itu bagaimana Pak untuk di anak? Untuk di anak-anak ya tadi itu Bu, kalau memang kita kan emosional ya, sosial emosional. Contohnya sosialnya ya kita ambil anak misalkan dalam pelajaran berkelompok. Dan setiap saya masuk di kelas, berkelompok itu tidak selalu berkelompok satu kelompok itu saja. Saya bergantian Bu, kelompoknya harus. Tidak harus kelompok ini namanya ini toh, mungkin enggak. Itu saya lukir semua. Nah, sosial kayak apa kolaborasi anak-anak ini dengan yang lain. Itu dimasukkan ke dalam apa deh? Apa? Iya. Kita rencana. Iya. Karena di sini. Sisi ini nih. Apa yang diferensiasi apa KSP? Karena KSP-nya apa KSP itu ya saya. KSP itu kan sosial emosional. Nah untuk contohnya Bu, saya sudah masuk, saya kirim ke LMS. Sudah kirim saya itu. Tapi itu kan kaitannya dengan pendampingan nanti supervisi Pak. Jadi nanti Bapak pembelajaran di kelas, tapi sebelumnya kan ada RPP nih. Nah di RPP itu kan menggunakan materi nih. Nanti itu ada diferensiasi, kemudian KS ini menjadi satu gitu Pak. Bukan satu yang terpisah kan seharusnya. Untuk ya. Supervisi berarti, seperti supervisi? Iya, seperti supervisi. Nanti sekitar ini kan diundur ya, nggak tahu apakah PI-nya nanti akan seperti itu. Nah nanti RPP-nya dikonsultasikan. Nah kemudian di lokakarya nanti kalau di pendampingan itu Bapak kan di siswa belajar. Kemudian kalau nanti di lokakarya itu Bapak dihadapkan CGP. Akan tetapi untuk masing-masing PP, ini saya kan CGP-nya 5. PP yang lain 5, nanti saya tunjuk 1 deh, atau gini aja deh, saya kok nunjuk Pak gimana ya, kesepakatan Pak Bambang. Balik kesepakatan mesti itu pohon aku Bu, ngomong babi ini sama ini Bu, kesepakatan mesti Pak Bambang, lucu dewe, kurang dewe. Mesti nanti kalau kesepakatan gini aja deh, ngobrol Pak Bambang nanti. Saya pemilihannya berdasarkan gini aja deh. Saya melihat di PP yang lain nanti milihnya di kelas apa ya. Kalau misalnya PP yang lain itu ada TK, supaya di lokakarya itu ada variasi. Di sini mungkin yang SD atau SMK-nya. Tapi kayaknya yang lain nggak ada SMK aja. Iya, sini sama SMA. Terus saya kemarin dapat informasi dari teman-teman itu lokakarya yang keberapa kita harus memiliki suatu menampilkan suatu kreasi tersendiri ya. Dari PP masing-masing gitu ya. Itu akhir ya Bu. Akhir ya. Belum. Tidak, kalau kita enggak bukan sudah deket Bu. Iya, tapi kita harus nyanyi. Ini loh Pak. Ini di tugas-tugas next ini kan masih banyak loh. Ya, masih banyak. Satu lokakarya itu kan capek ya Pak ya. Artinya yang dipikirkan walaupun cuma 2-3 gitu kan, itu benar-benar menguras gitu loh Pak, menguras tenaga. Nah artinya gini, jangan kesana dulu deh. Nanti pasti kita akan memberikan step by stepnya biar Bapak itu nggak kedabalan gitu Bapak. Begitu. Nah kemarin karena kita sudah memberikan itu, pokoknya apa nggak weekend. Iya. Nanti kostumnya nanti kita beda. Iya, enggak punya kostum kita.
grup Ibu Ayan sudah punya Loh, itu penggerak kaosnya. kalau itu tergantung CGP-nya Pak. Gitu. Kalau kami PP sendiri ya PP sendiri. Dan kalau yang teman-teman yang lain kan memang suka gitu ya. Kalau saya sih saya kembalikan ke CGP-nya. CGP-nya mau seragam apa buat CGP-nya kalau PP jelas tidak seragamnya sama CGP Pak. enggak, maksudnya gini. CGP kemarin itu ayo nggak seragam, ayo, tapi ya kayak apa Ibu Ayan yang bilang ayo buat seragam ayo untuk CGP saya ini. Jelas teman-teman oke monggo ini loh, saya juga sudah ayo gawe masih belum berjalan. Awal dari Merdeka Belajar itu kan Poro PP itu Pak. Poro PP itu punya semua kaos itu putih sama hitam kalau kita kumpul-kumpul gitu. Nah mungkin dilihat oleh PP yang lain. Nah bukan oleh CGP kok kepingin, akhirnya mereka pingin gitu loh Pak aslinya. Terus beberapa CGP itu memang kadang ada yang jiwanya sosialitas kan, kayak CGP-nya Bu Fungki itu setiap pertemuan mereka bikin Pak. Jadi sak PP-nya malah kayak dibelikan gitu loh Pak, dibelikan bareng gitu loh. Kalau saya masa kayak gitu-gitu kan tergantung ya. Ya sama, kita nanti 5 mungkin ya pesannya yang 6. Sebenarnya ya buat Bu Ayu. Kalau CGP, kalau PP itu selalu kalau pas awal seragam PP sendiri gitu. Iya, saya tahu itu. Awal waktu pakai itu ya dengan berbagai Pak, yang satu modelnya kepingin itu kan yang cowok-cowok tuh yang pingin, yang cewek-cewek pinginnya yang bagaimana gitu ya, kami ngalahi terus kemarin itu nuansanya pakai nuansa nggak tahu Pak, kemarin itu nuansa merah apa ya kemarin merah yang mana? Yang dipakai buat itu siapa? PP-nya iya. itu nuansanya merah. Nah untuk lokal pada yang minggu depan ini yang diundur ini rencananya nuansanya biru. Biar apa? Kenapa kok? Biar kita nggak beli-beli terus gitu loh Pak. Kalau misalnya pakai nuansa kan asalkan ada warna itu, Itu ya. Gitu. Kalau saya sih melihat teman-teman pakai seragam oke, nggak pakai seragam oke. Cuman yang kita dapatkan bingung loh Pak, setiap minggu beli baju loh itu. Iya. Nah kalau untuk yang ibu-ibu sosialita memang sebenarnya Pak, dan itu yang sepuh-sepuh biasanya gitu. Lah kayak panjenengan kan beda nih, ada cowoknya, ada ceweknya. Iya, betul. Itu dari CGP-nya sendiri. Memang kita buat atau buat berupa baju seperti baju itu yang dibuat PP yang mana batu itu apa baju seperti itu atau biru apa biru yang yang kayak itu bagaimana teknik itu ya, itu nanti kami dari teman-teman itu kalau saya pesan 5 mesti itu saya belinya waktu itu online langsung ukuran berapa langsung beli jadi dress. saya tidak suka akan tidak cocok Ya itu sudah tapi kan harga juga harga kemarin itu harganya itu lumayan sih. Iya, tapi kemarin saya beli juga tidak cocok tadi lengannya seperti mending buatnya. Nanti biasanya di akhir-akhir itu pakai apa Pak? Kayak baju daerah gitu. Oh iya, pakai baju daerah ya. Baju daerah terus kayak bulu-bulu ngoten itu kalau di yang lain-lain sih begitu. Nanti deh di dan namanya panen hasil karya. Panen hasil karya. Iya. Untuk yang lokal karya selanjutnya kapan? Kan kita dua masih gitu lokal karya. Lokal karya 3. Kan diundur. Undur lagi. Misalnya gitu Pak. Iya, tapi kok tinggal undur sih? Kayaknya udah sudah ngomong. Kemarin aja kayaknya nggak dapat transport, terus di detik terakhir itu diberikan. Nah ini Pak, harapan nanti perencanaannya kan di RPP ya. Itu nanti setelah harapan Bapak ini setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang anak itu harapannya apa? Harapannya kedepannya siswa saya lebih masuk ke etika, masuk ke etika dengan adanya sosial emosional ini, akhirnya anak paham
jika seorang guru misalnya melakukan hal yang bisa menahan emosional dan sosialnya tinggi ke anak-anak, mungkin kedepannya siswa kalau sudah ke masyarakat, kembali ke masyarakat, dia akan paham dengan apa yang sudah diterapkan oleh seorang guru. Jadi etikanya ke sana sudah berbeda. Dia masuk ke sini dengan harapan seperti itu, dimasukkan seperti itu emosionalnya. Dia ke depannya, yaitu tadi harapan kita ke depannya. Kita kan bukan ke depannya ya, ke depannya kan otomatis kembali ke masyarakat. Sudah beda. Yang pertama dia masuk ke sini bagaimana, setelah ada seperti ini dia keluarnya bagaimana, sudah berbeda. Itu harapan saya. Harapan saya itu perbedaannya itu tadi, etikanya dia bagaimana di masyarakat. Itu yang harapan saya. Bukan hanya kemampuan dalam bidang kompetensinya saja. Kalau bisa kemampuannya di sosial emosionalnya tadi itu, siswa juga harus memahami itu untuk masyarakat jika kita kembali ke masyarakat. Ataupun jika dia kuliah nanti bisa seperti itu yang kita harapkan. Sehingga tidak sia-sia dia menempuh pembelajaran di situ, tidak sia-sia. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, memang saya akui di SMK Senduro siswa saya ini selalu over ya anaknya nakal sembarang, tingkah laku sembarang, tidak bisa diam. Nah mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, memang gini Bu, maaf Bu, ngampun tuh, setiap saya melangkah ke kelas, padahal ini bukan saya mengajar di kelas itu, tapi dia hormat sama saya. Kenapa? Saya juga heran sendiri. Wah ternyata saya tanya, kok anu aja Pak Bambang Ibu Rodo? Tidak gitu Pak. Kenapa? Karena Pak Bambang kalau ketemu kita itu sopannya minta sehingga saya juga sungkan Pak. Gitu. Berarti anak-anak itu meneladani gurunya ya. Gila. Siapa yang diajak, siapa yang dihadapi. Sehingga itu yang saya ingin. Karena Pak Bambang kalau gimana ya, kadang-kadang teman-teman itu Pak, jadi yang lewat tuh tahu-tahu dirangkul kayak mulai kabar gimana saya pembaca seperti jadi ya kita ya suka sendiri lah Pak gitu. Sehingga kita suka sendiri sama Bapak gitu. Gimana ya Pak ya, berbeda dengan yang lainnya itu lah Bu. Dari itulah ya yang saya pelajari di, memang banyak Bu dari pembelajaran di sini berubah untuk saya, banyak banget sudah berubah. Kepala sekolah saya Pak Bambang ini sudah berubahnya maksimal. Berubahnya mana Pak saya ini? Saya bukan menilai dari saya sendiri loh Pak. Dari saya, dari teman-teman itu di Waka semuanya itu juga bilang, guru-guru itu juga bilang berubahnya Pak Bambang sudah maksimal. Beda seperti benar Pak. Saya dulu memang vokal. Sekarang tidak. Ya. Itu perubahannya signifikan, sudah banyak perubahannya itu yang saya harapkan dengan anak-anak saya kedepannya bagaimana itu kita mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sini, apalagi sudah agak banyak di sini bisa menularkan ke guru-guru yang lainnya sehingga siswanya juga bisa etikanya, bukan hanya kompetensinya, bisa menyesuaikan diri nanti, meneladani dari guru yang dia dapat. Amin. Itu yang saya mau seperti itu. Sekarang kita masuk ke keterlaksanaan kerja. Kalau kemarin kita Maksudnya Pak sama baca. Ini Pak. Bukan boxen sih Bu, karena kita masih belum melaksanakan gitu. Sanes betul. Gini, kalau kemarin Bagja itu, metode Bagja digunakan untuk membuat program yang diturunkan dari visi misi SMK. Nah, yang sekarang ini itu kan kemarin kan mendapatkan umpan balik dari semua warga sekolah. Kemudian mendapat di Lokakarya Bapak juga mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan yang CGP juga. Jadi menganalisis melihat apakah pertanyaannya sudah benar sesuai dengan visi dan apakah aksinya itu sesuai dengan pertanyaan yang harus dijawab, menjadikan langkah-langkah program kegiatan yang harus dijalankan. Nah, yang sekarang
sekarang ini bagja yang ditanyakan adalah apakah Pak Bambang ini menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan di diri Bapak? Masih mencoba. Saya tahu sudah jawab. Pertanyaan jenengan saya sudah tahu, Pak. Saya mencoba. Mau saya terapkan tuh, mencoba. Nggak langsung blek gitu, sedikit saya masukin gitu. Namanya yang penting diawali ya Pak ya? Iya, makanya diawali dulu bagaimana kita masuk dulu. Dan ranahnya nanti ke siswa Bu, gitu loh. Iya. Pembelajaran ke siswa. Betul Pak, kalau ini ke kompetensi Bapak dulu deh, sebelum diimplementasikan nanti akhirnya ke siswa atau iya gitu loh maksudnya saya. Iya. Kita dulu memang yang harus mengetahui sudah itu. Bikin daftar pertanyaan. Sudah bikin daftar pertanyaan. Kalau sudah, insya Allah ya sedikit sudah. Masih kita mencoba bagaimana sih kayak posisi dampingan untuk siswa ini. Nanti untuk kita diri sendiri. Nanti larinya ke siswa. Berarti ini sudah dicoba apa belum nih? Soalnya ini kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau sudah belum dicoba, belum dilaksanakan, tapi sudah ngerengek pertanyaan apa yang harus saya lakukan ya. Berarti pertanyaannya saya rubah ini. Nah, kira-kira ini karena agak-agak ya, jadi abu-abu nih. Abu-abu. Bukan Ya. setelah melakukan berarti kira-kira nanti setelah Bapak melakukan tahapan bagja ini, kira-kira apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan visi guru penggerak apa tidak? Kalau saya mengharapkan harus sesuai dengan visi guru penggerak. Kenapa sih Bu? Karena visi itu juga tidak saya sendiri yang membuat. Visi itu harus ada standarnya. Kalau kita membuat mungkin tidak akan bisa berhasil. Iya, diflorkan ke teman-teman yang lainnya. Tapi kalau kita membuatnya dengan ada standar itu dan ada kolaborasi dengan teman-teman, insya Allah ya visi ini bisa dijalankan. Itu. Ini aja yang kemarin aja seperti itu Bu. Saya minta sekarang ayo kumpul kayak visi mana kayak apa sesuai dengan ini dengan baca ini bagaimana visinya nanti biar untuknya ke depan dan untuk anak diri kita. Saksi. Ini lebih kalau kemarin kan ke SMK ya, lebih ke visi SMK. Nah ini kan lebih ke visi diri Pak. Kira-kira nanti kalau menerapkan ini metode bagja di diri Bapak untuk mengembangkan diri Bapak ini, tantangan yang kira-kira akan dihadapi untuk menerapkan tahapan bagja ini untuk mencapai visi Bapak itu bagaimana? Kira-kira tantangannya apa? Kan beda nih tantangan dari sekolah, tantangan di diri Bapak itu apa? Diri saya sendiri ya? Iya. Ya, tantangan diri saya itu tadi itu untuk mengumpulkan. Misalnya saya punya visi misalnya. Nah, untuk memflorkan visi itu sesuai dengan yang sudah ada itu aturannya itu ke teman-teman ini yang agak sulit tantangan saya. Contoh-contoh ya Pak ya, yang sudah dilakukan ya. Iya. Visi Bapak untuk mendapatkan Bu Bambang misalnya. Ini tantangannya apa? Nah, sekarang tantangan ini apa gitu? Tantangannya untuk mencapai visi yang berikutnya di Pak Bambang ini apa? Kita mempunyai sesuatu hal tidak tentu orang itu harus mampu. Iya. Kadang orang itu banyak kritik. Iya. Itu yang harus saya memang suka dikritik orang itu suka. Jadi apa? Dikritik orang suka karena untuk sini dong Pak. Dikritik orang itu saya suka dikritik orang suka. Demi apa? Demi kemajuan kita sendiri. Iya. Di sini kan kadang-kadang kita nggak mangkel atas kritikan orang. Wajar sih ya. Wajar tapi gini Bu. Untuk mengelola itu Pak, apakah butuh pelampiasan? Oh tidak. Bagaimana? Saya tidak. Pelampiasan saya ya keputusan saya. Oh gitu. Tidak pelampiasan saya terus membalas seperti ini tidak pernah saya seperti itu. Memang pada waktu hal seperti itu ya mangkal saya. Tapi dalam order ya pada waktu itu saya. Tadi saya menerapkan ya emosionalnya itu bagaimana harus saya tahan semuanya ya sudah kontrol diri itu. Pelampiasan saya bukan saya harus membalas orang itu, bukan karena ya keputusan saya sudah. Jadi yang benar pekerjaan saya, bukan pekerjaan saya tinggal enggak. Pelampiasan saya pekerjaan saya mengerjakan pekerjaan saya. Butuh mari ya saya guys.
Saya menghilangkan hal itu. Sehingga pekerjaan saya nggak saya kerjakan juga. Tapi kalau misalkan ada hal yang seperti tadi itu ya saya koordinasikan. Bener nggak seperti ini? Bener nggak seperti ini? Dalam saya harus ke orangnya. Kemudian saya harus tahan dulu. Saya bener nggak? Bener nggak seperti ini? Enggak pak, enggak pak. Ya sudah. Oh berarti orangnya. Yes, ya, orangnya seperti ini. Tidak perlu direken. Itu ngomong apa ya tidak perlu direken. Itu. Jadi tidak tentu harus satu orang, dua, tiga orang. Melihat orang dulu. Beberapa orang yang saya kita. Kena itu gimana? Kita kena. Seperti itu. Makanya untuk itu kesulitan saya ya tadi ada biasanya orang yang tidak mau, merasa dia tersaingi, merasa dia itu kok aku dilangkai itu, padahal kita sudah memberikan suatu ayo kolaborasi, saya punya ini bagaimana saya punya apa, coba ayo disamakan. Sulit ya Pak ya kalau itu tenang itu sudah hubungannya dengan orang lain sulit. Tapi kalau kita benar-benar bagaimana caranya meyakinkan beliaunya ya kadang meyakinkan disalahpahami Pak ya ketika disalahpahami jadi itu salah lagi itu kesulitan kita apalagi di sini ya. Apalagi di sini jangankan di sini yang sebegitu banyak orang teman-teman karena biasanya dia aja yang segitu. Ini seberapa sih itu orangnya sih kira-kira caranya ya sama seperti itu. Apalagi kita yang begitu banyak orang guru dia sepekan 9 gambar berapa guru berapa lantai di sini kan sekitar 50-an. Karena dari sini oke sini tidak banyak. Oke. Jadi itu yang harus tantangan kita itu bagaimana nanti biar semuanya ini mau diajak berapa sama bersama. Diri kita juga. Iya. Jadi kefleksibelan sama tinggi. Iya seperti itu. Itu yang tantangan saya. Nah ini apa yang nanti yang Pak perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan baca yang akan dilakukan untuk perubahan diri sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan Pak. Intinya apa itu ya? Perubahan diri itu saya ya. Iya Pak. Jadi bagiannya ini bukan ke sekolah sekarang diterapkan untuk dirinya Bapak. Memang kalau menerapkan sih Bagja itu gimana Bu? Saya masih bukan kesulitan sih, masih mau ranahnya ke sana, mau saya terapkan untuk diri saya sendiri juga mau saya terapkan. Sebenarnya kalau di situ sih sudah sebenarnya Bu ya, tapi tidak tahu. Tapi kalau tidak tertulis mungkin ya. Tulis sudah sebenarnya Bu. Saya pikir sudah, tapi tidak tertulis. Tidak tertulis. Iya, sudah ditulis gitu Pak. Apakah ada tuh nanti? Oke, saya tulis nanti. Sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya. Kalau saya pikir-pikir sudah kita lakukan sebenarnya, tapi itu tadi tidak tertulis itu tidak ada pertanyaan kali ini dia apa tidak saya tulis sudah sebenarnya karena kesannya bulat ya Pak, tapi sepertinya untuk kalau di saya awal-awal belajar baca itu sih, tapi ketika itu saya lihat lagi, saya melihat cikipi, saya melihat prosesnya, ternyata memang kita dituntut untuk sistematis untuk langkah-langkahnya, tidak auran gitu. Tapi ya saya pelajari baca itu bagus loh, bagus banget. Saya memang selalu baca Bagja itu. Iya. Bagja, Atap dan Bagja itu selalu saya kaitkan. Bagus juga Bagja itu pun sebenarnya. Kalau kita paham, ya mungkin orang akan menggunakannya. Karena runtun kan. Kalau nggak paham itu apa hubungannya? Iya, nggak paham ya. Buat gitu ya. Mana kue gila dibuat. Tapi kalau dia mempelajarinya dan paham apa yang dimaksud, insya Allah akan digunakan di sini. Bagja. Nah ini yang mau masuk ke situ yang ketenangan saya itu sulitnya itu. Iya. Ya harus didusik step mulai mulai. Pak, ini kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan. Seperti biasa refleksinya ya gitu saja nih. Apa yang menurut Bapak hal menarik apa itu yang didapatkan selama proses pendampingan ini? Kemudian apa yang membuat hal tersebut itu menarik Pak? Nah saya ya apa ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya sebenarnya tadi
mengingatkan saya sebenarnya sudah dilakukan semuanya, tapi akhirnya mengingatkan saya, oh iya sih memang tidak tahu tak gawe refleksi, tidak tahu tak tulis, sehingga ya itu tadi jika ada kekurangan seperti ini malah gobo juga gitu kan. Sebenarnya ya memang sebenarnya sudah dilakukan sih, semuanya standar tertulis memang dilakukan. Itu bagi saya, berarti saya harus sekarang mulai pengen itu semua. Semoga saja enggak lupa terus pas sibuk terus lupa. Aduh, kalau sudah punya masalah. Iya, itu tantangan itu Pak Freddy. Tantangan saya. Karena tapi itu memang tadi, kalau nggak ada masalah udah ini ya itu sih Pak. iya, kalau kita gini Bu, saya sebenarnya yang gini Bu, saya kalau memang menghadap ke sang pencipta saya, memang masalah ini membuat kita lebih dewasa, karena akhirnya tahu bahwa masalah ini kecil, gampang untuk besar, baik penyelesaiannya. Seperti itu, berarti kalau nggak punya masalah kita nggak akan nggak akan dewasa. Iya, hikmahnya itu kita tahu tahu sampai segetir-getirnya ya Pak ya. Ini saya memang orang tua bilang seperti ini. Urip kulit, hati kuda. Ekonomi sukses tambah kuda tambah gede. Saya kira tergantung awak kuat enggak kuda itu kon selesaikan dengan baik. Insya Allah, lek itu selesai dengan baik, kuda selesai dengan baik, hasilnya sudah baik untuk kamu ke depan. Itu orang tua dulu pesan ke saya. Nah, ternyata saya kok banyak godaan. Saya itu loh, nggak pernah rioyo, poso terus gitu kan. Godaannya bentuk gaya yang dilakukan itu banyak gaya kan berarti. Iya, karena kalau stagnan aja nggak ada gaya yang dibuat itu nggak. Tapi berpikiran akan ada. Berpikiran, oh mau masuk kan? Selama mengikuti CGP ini, model pemikiran kita sudah berbeda loh. Berbeda banget. Memaknainya berbeda banget. Enggak ceplas gitu, enggak. Iya. Berpikirnya beda banget sudah. Kita telah dulu. Kita kali dulu. Oh gini ya. Oh ini karena ini ya. Oh karena ini. Baru proses. Itu. Ya langsung proses. Ternyata hasilnya malah enggak signifikan. Oke, belajar tentang diri sendiri, manusia. Belajar diri sendiri dari kita sendiri. Oh, kenapa sih kok seperti itu? Kembali ke kita sendiri. Iya. Kudu koreksi diri dulu. Iya, aku ngene sih. Kalau orang kadang enggak koreksi diri tuh. Taunya bos. Saya nanya siswa saya, siswa. Kalau ada sesuatu hal apapun yang terjadi, jangan kamu menunjukkan. Tunjuk dirimu sendiri jika kamu ada masalah. Apa yang sudah saya lakukan? Kok sampai kayak gini sih? Mungkin refleksi kita, itulah sih. Oh benar. Baru kok sadar, oh iya ini gue sana. Nah, baru bisa ambil. Kalau kamu sudah merasa benar, silakan apa. Tapi kalau kamu belum merasa benar, itu sendiri. Oh saya harus seperti ini. Memang ini dari saya sendiri kan. Iya pak, itu kan. Sama di sini juga sama. Kayak seperti kemarin maaf ya, untuk yang siswa yang saya suruh itu, kok ada orang seperti itu? Saya kembali ke saya, apa yang salah istri saya? Saya mau cari kendalanya di mana? Kok sampai seperti ini? Cari informasi saya. Itu kan saya tahunya dari Gunung, saya udah tahu itu. Gunung real awalnya, ayo ada foto untuk laporan. Untuk belum sehat biasanya. Enggak. Biasanya kan saya setelah ini bikin laporan udah gini. Benar memang kan cara bicaranya kan bagus. Ya, saya akui. Kemudian mungkin masuk kan saya dulu karena terhapus. Ini nggak tahu kenapa. Nah, aku seperti itu, mau ke sana seperti ini, ya tahu. Sama itu seperti itu. Perlu diluruskan. Saya agak emosi, ya itu tadi agak emosi, tapi sesuai nama mereka saya. Ya saya coba saya kasih kali dulu seperti apa sih, kenapa sih?
Nah seperti itu Bu, saya kali-kali oh seperti ini tahu, ya sudah. Terus Bu Nuril tanya, Pak, ya mesti diambil bawahnya, saya Bu Nuril. Nah saya besok ada yang seperti wawancara seperti ini, boleh saya pinjam mohon maaf pinjam tripodnya. Oh enggak ada Bu, anak punya ini satu. Akhirnya itu saya gitu kan ya belum tahu. Ketika itu itu ya. Dulu loh Pak, ada kan ini tinggi Pak. Bapak belinya yang agak dekat gitu. Banyak kok. Bapak tinggal pilih. Yang ya, saya macam-macam sih yang bisa. Cuman karena ini dibawa kemana-mana saya pilih yang enteng. Yang besar yang seperti itu ada. Untuk kamera bisa untuk ini. Sebenarnya ada di sini. Ada sebenarnya di sini. Ya kita pinjam, nah karena harus pinjam dia katanya. Harus pinjam saya. Harus gitu. Yang penting sudah batasi sudah nih, alhamdulillah wis. Nah nih, menurut Bapak nih apa yang sudah baik, yang perlu diperbaiki di sesi pendampingan ini dan ini gimana Sudah, Pak Bu. agar kalau pendampingan menurut saya nanti lebih baik itu loh Pak intinya. kalau saya sih ya nggak tahu ya, ini nggak tahu dengan pendapat orang lain. Saya Bu Ayu ini pendampingannya sudah baik sih, sudah baik sebenarnya. Cuman tadi itu biasanya Bu Ayu datangnya tepat waktu, agak molor gitu loh. Aduh mobilnya. Itu. Aduh, kan tadi saya tawari jam 8, terus saya baca punya Bu Nuril kan jam berapapun. Nah, terus malam pas aku gitu. Jadi kan gitu. Pas berangkat cukup kok gitu. Bensinnya habis ya. Mama kurang dikit deh. Iya. Ini hari sih Bu Ayu ini biasanya tepat waktu kok karena saya bacanya itu kan Bu Nuril pertama sudah ngendikan begitu. Lah di bawahnya Mama ngendikan begitu ya. Iya deh. Saya tuh gini Bu Nuril itu belum kirim, saya tuh ketik. Saya kira Bu Nuril masuk loh. Iya. Di bawahnya Bu Nuril. Ini. Lah kan saya harus tak kirim sudah. Iya oke. Kan nyantai saya. Terus salah saya sih, maksudnya tapi saya WA-nya pagi-pagi sekali tadi. Tapi nggak apa-apa Bu, cuma sekali. saya tepat waktu ya. Karena saya beranggapan sih Bu Ayu ini tepat waktu. Saya harus sebelum beliau datang. Ternyata ya tadi itu saya menjadi asosiat saya masih ada dipanggil dengan Pak Semua suruh maju ya. Ya sudah oke. Sudah bagus Bu, sudah bagus, nggak ada yang sudah bagus. Saya nggak tahu dengan CGA PP yang lainnya saya nggak tahu. Karena saya tahu Bu Ayu gimana orangnya, konsisten seperti ini. Jadi ya benar saya bagus. Masih di LMS ya. Bila saya PP ya bagus ya. Terima kasih Pak. Ini untuk tugas-tugas Bapak itu yang kemarin alhamdulillah sudah diupload. Cuman kalau dari saya yang ini seharusnya kan sudah diupload semua. Bapak baca dulu deh semua yang dari siswa itu disebar nih. Mau dibaca lagi karena refleksi loh Pak itu ada penilaian. Penilaiannya adalah kebermaknaan. Yang ada di LMS itu ya? Ada kan ya? Ada. Jadi penilaian di pendampingan sekarang ini itu kebermaknaan cara Bapak merefleksikan dari umpan balik dari semua pihak itu. Kemudian kalau itu tidak diupload, saya kan tidak bisa menilai karena nilainya itu untuk fasilitator itu kan memang banyak jamnya ya, cuman kan itu 50% Pak. Di saya itu 50% juga. Di LMS ada Bu ya, ada terus ada penilaian itu yang kosong-kosong itu diketik itu ya, yang itu ya, itu kan? Iya, yang diketik itu. Yang ketik itu harus ngetik itu belum saya di sini. Iya itu kan untuk menuliskan itu kan Bapak harus menganalisis dulu. Iya dari sini. Kompetensi apa, terus kebermaknaannya itu yang nanti akan saya lihat dari tulisan Bapak. Jadi untuk poin-poin ini sudah disebutkan apa enggak? Untuk ini makanya bagaimana? Dilihat satu pertanyaannya itu. Iya. Saran saya, Bapak lihat pertanyaannya dulu.
baru Bapak melihat Ini respon. Jadi Bapak kan sudah, oh ini jawabannya. Siap. Oke, siap. Kemudian untuk nanti persiapan pelaksanaan pendampingan individu ini Bapak nanti diharapkan menyusun RPP ini, menyusun RPP yang ada unsur diferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Satu RPP. Jadi ya memang Iya. Saya mau tanya masalah RPP. RPP yang dipakai ini apakah satu KD atau seluruh KD? Yang satu pertemuan. Satu pertemuan saja. Banyak KD kan gede mumpung. Boten yang sekiranya nanti saya masuk kelas, yaitu sudah. Jadi saya kan melihat dari sintaksis langkah-langkah yang sudah Bapak buat itu. Kemudian saya bandingkan dengan aksi yang sudah Bapak lakukan. Kemudian saya nanti akan memberikan beberapa penguatan gitu. Siap. Kemudian nanti ini kira-kira yang kan kapan bisanya, kemudian dikonsultasikan gitu, jadi nanti enak. Kemudian CGP dengan unsur diferensiasi organisasi yang emosional dan gini aja Bu, nanti kita saya bikinkan draftnya saja. draftnya aja, dikirim karena sama-sama nanti. Ya dengan kalau kesini 1 hari 2 orang itu jadi enggak kesini lagi. Jadi misalkan satunya Senin ya sudah, Senin harus diangkat untuk gitu ya. Pak seperti ini. Jadi lah bolak-balik. Mungkin kan 2 di sini. Saya nggak apa-apa sih Pak. Maksudnya hari yang berlainan itu nggak apa-apa. 1 hari itu juga nggak apa-apa. Ya 1 hari aja. Gitu. TRP yang telah disusun DGP dikirimkan kepada TRP untuk diberikan. Ini selesai pendampingan. Apakah sebelum nyambung? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Ya, apa Man? Iya, apa Man? Ini mau minta tanda tangan ke Pak Desmila. Iya, terus. Taruh situ biar saya tanda tangan, biar aku bisa tanda tangan nanti. Ya, dan dulu ya. Ya wes. Ya wes. Ya. Iya, Assalamualaikum. Salam. Nanti ini penetapan jadwal pelaksanaan observasi ini kan, ini nanti kita sepakati deh. Nanti deh saya baca ulang, saya belum membaca moderasi Terus, yang ini apa maunya. Kita di WA. Bapak di WA itu benar-benar diperhatikan nih. Kalau misalnya saya ada apa gitu, karena Saya baca Bu. takutnya ini. Iya lupa. Kemarin itu ya masalah itu ya. Jadi itu kalau misalnya ada yang itu kendalanya nanti kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti udah nyambung sama seperti kayak siswa tadi kan masih belum dijelaskan. Nah seperti itu untuk refleksi kan masih belum diupload. Jadi di pendampingan ini saya juga bingung gitu Pak nanti menilainya kalau ada beberapa hal yang belum disiapkan. Saya harus menunggu lagi. Harusnya sekarang sudah langsung dinilai nih. Saya harus menunggu kan. Makanya di LSMDNS itu sudah saya isi, tapi cuma 1 responden untuk siswa dan DGP yang lainnya. Atau mereka cara yang lain itu. Karena saya kok gimana cara ngisinya lagi ya gitu saya. Next lagi deh. Next lagi ya? Coba. Nggak apa-apa ya? Enggak, langsung isi lagi. Oh gitu ya. Aja lah. Gitu. Makanya saya belum isi refleksinya itu Bu, yang di bawahnya itu belum isi saya, karena ini masih belum selesai. Itu maksud saya seperti itu. Pas Ya, itu kan makanya kan kemarin yang harus diupload di LMS sebelum pendampingan ketiga itu dihadiri di pendampingan kedua. Cuman memang kan kemarin kan fokusnya kan kita ke Bagja ya, berhubungan dengan orang lain. Saya melihat Pak Bambang waktu itu masih sama Bu Nuril juga ke Bagjanya, enggak Pak Bambang, kok rata-rata teman-teman itu ke Bagja masih belum, konsepnya belum matang gitu loh Pak. Saya berantakan. Malah seperti ini yang kita suka. Kenapa? Karena
merefleksi kita Bu. Oh seperti memberikan masukan itu malah lebih bagus. Nggak usah bareng terus dulu, nggak memberi masukan sedikit yang dia berikan masukannya ya. Maka malah berkurang. Kita yang masih kurang paham ya kalau terlalu seperti itu. Tapi kalau jenengan kan selalu seperti ini sehingga kita apa sih ini jadi kita bisa jalan seiring. Nah, kemarin dibaca di Lokal Karya itu punya saya bacakan itu, wes nggak usah Pak, baca sampai samanya cocok wes repot gitu saya. Ayo baikku leso tak waca terus dicontoh nenekku, padahal nggak semuanya harus benar. Mungkin ada salahnya nanti kita perbaiki. Udah wes tak delok mau kayak api kabeh. Itu yang Nanti kalau saya agak sedikit menerangkannya nanti dikasih masukan ya Pak ya. bisa, tapi kayaknya sama itu loh. Jenengannya kalau memberikan suatu masukan ya kayaknya enggak, maksudnya enggak bulat sih. Langsung tepat poin ya karena sudah paham lah pemahamannya sudah memahami materi. Kalau memahaminya hanya sekilas naik pandang saja ya udah nanti penyampaiannya ke yang lainnya nanti bisa keliru. Jenengan sama Pak Andi ini bagus, suka saya. Tapi CGP pinter-pinter semua sih. CGP saya sudah pinter semua. Ini Bapak, pendampingan kali ini kita akhiri. Ini alhamdulillah 3 fokus pendampingan sudah kita lalui. Cuman ada beberapa tadi yang harus Pak Bambang penuhi, dan insya Allah nanti kalau sudah Pak Bambang penuhi baru saya bisa menilai ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.